Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, hebat, sukses, Allah. Alhamdulillah, berarti pagi ini semuanya sehat-sehat semua ya? Insya Allah. Semoga anak-anak tetap sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Coba bangun dulu, lihat dulu siapa yang gak rapi nih. Ayo, bajunya dimasukkan kecuali yang putri ya. Yang laki masukkan semua. Ini yang putranya usahakan nanti harus pakai songkok gitu ya. Sudah rapi semua? Ya, duduk semua. Kursinya diluruskan semuanya. Siap menghadapi belajar. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, tentu kita harus berdoa, ya. Mungkin Bapak Guru minta ketua kelasnya atau salah satu teman untuk memimpin kita sebelum pelajaran dimulai. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan maju. Di sini ya. Ya, mimpin kita untuk berdoa pada pagi hari sebelum belajar. Semoga nanti materi pelajaran yang kita terima diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saja. Ya. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa pada pagi hari ini. Semoga apa doa kita yang kita ucapkan, yang kita doakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, dalam hidup ini sebelum kita belajar berburu, hari ini kita belajar materi dengan pendidikan akidah akhlak. Kelas berapa ini? 6. Kelas 6. Materi pendidikan akidah akhlak pada pagi hari ini ya, Bapak Guru sebelum masuk pelajaran ingin sampaikan kepada kita semua bahwa anak-anak kita sebagai manusia tentu dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita melakukan kesalahan. Pasti kita melakukan apa? Kesalahan. Kesalahannya dengan apa?
Dengan manusia juga pasti kita buat kesalahan. Dengan binatang juga kadang-kadang kita buat kesalahan. Dengan sesama manusia juga kadang-kadang kita membuat kesalahan. Contoh, ya, misalkan temannya lagi asik mengobrol atau lagi asik melakukan suatu pekerjaan atau belajar, tiba-tiba diganggu dengan cara ditusuk belakangnya atau pinggangnya atau dilempari kertas. Ini namanya perbuatan yang mengganggu orang lain. Bisa menimbulkan kemarahan kawannya, akan menimbulkan dosa. Ya. Untuk itu, sebagai manusia pasti dalam kehidupan sehari-hari kita akan melakukan yang namanya kesalahan. Ambil barangnya kawan atau melakukan sesuatu, pokoknya melakukan sesuatu yang dilanggar oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita dituntut untuk memohon ampun kepada Allah. Maka pada pagi hari ini kita belajar dengan tema, ya, membersihkan hati dengan memohon ampun. Memohon ampunnya kepada siapa? Allah. Memohon ampunnya kepada Allah, ya. Membersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita belajar memohon ampun dengan membersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah itu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, pertama adalah peserta didik atau kita anak sekolah ini itu mampu mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim dalam situasi yang benar. Ya. Yang kedua apa? Mengimani kalimat thayyibah astagfirullahaladzim secara benar. Ya. Jadi pertama adalah kita mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim dalam situasi yang benar. Ya, misalkan kalau di dalam WC tidak mungkin kita beristighfar, ya, atau kalau kita melakukan sesuatu yang tidak melanggar perintah Allah, tentu tidak akan mengucapkan istighfar. Kemudian yang kedua adalah kita belajar memohon ampun itu dengan yang kedua adalah mengimani kalimat thayyibah astagfirullahaladzim secara benar. Ya. Sekarang berburu aja, kira-kira ini gambar apa ya? Gambar seorang anak sedang apa? Berdoa. Seorang anak sedang berdoa. Ya, ini sedang berdoa memohon ampun kepada Allah. Nah, tentu dia ini, ya, manusia ini merasa butuh sama Allah, maka setiap hari kita harus minta dan memohon kepada Allah. Ya. Baik anak-anak, kita masuk, ya, dengan kalimat pengertian istighfar. Ya, istighfar itu apa tadi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pengertian astagfirullahaladzim atau pengertian istighfar. Istighfar adalah, di sini disebutkan apa? Coba ada kawan yang bisa? Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istighfar adalah tindakan meminta maaf
atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar juga merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dosa dan salah. Kalau aku ingin tanya, ada tidak yang merasa kita paling bersih? Ada yang tidak pernah melakukan kesalahan? Anak-anak? Pernah atau tidak? Pernah. Contoh apa? Contoh kesalahan yang pernah dilakukan. Bapak ingin tanya nih. Akas? Coba. Kesalahan yang dilakukan. Contoh. Apa? Fatihah coba. Kesalahan yang dilakukan apa? Sesama teman dulu, sesama kawan. Ya? Ya, melempar kawan. Apalagi? Mengambil? Ya, mengambil barang atau sesuatu yang bukan milik kita, yang punya teman kita ambil. Ya. Jadi karena kita merasa butuh sama Allah dan dalam setiap hari pasti kita melakukan kesalahan, maka kita pasti akan disuruh oleh Allah untuk Allah Maha Pengasih kepada kita, sehingga kita disuruh memohon ampun kepadanya. Ya. Jadi tindakan meminta maaf, ya, atau memohon ampun kepada Allah. Ya. Lafaz istighfar kita semua sudah tahu, astagfirullahaladzim. Merupakan bentuk bertobat kepada Allah. Ya. Kalau sudah istighfar, astagfirullahaladzim, harus dengan niat sungguh-sungguh. Oke. Konsentrasi. Go, 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 yes. Konsentrasi. Go, 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 yes. Cara yang menulis. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bayangkan anak-anak, Allah itu maha luas ampunannya, maha sayang kepada hamba-hambanya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah itu maha luas, ya, luas ampunannya. Kalau kita memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan menerima. Ya, setelah seorang berbuat salah, seharusnya segera menyesal dan segera memohon ampun dengan memperbanyak istighfar. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, cepat-cepat kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Dengan mengucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Dengan mengucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Karena Allah sangat maha luas ampunannya. Nah, itu. Kemudian kita harus menjadi seorang yang rendah hati dan pemaaf. Ya, kadang-kadang begini anak-anak, kita ini, ya, kadang-kadang muncul sifat egois. Egois itu apa? Egois itu apa? Apa? Egois apa? Dia maunya sendiri. Padahal dia sudah tahu bahwa dia itu salah, tetapi dia tidak pernah mengakui kesalahan dia. Dia mengakui bahwa dia yang harus benar. Ya. Itu salah. Maka kita dituntut sebagai seorang, ya, siswa atau seorang pelajar atau yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rendah hati dan pemaaf. Rendah hati dan pemaaf atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari
keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Itu maksudnya apa ya? Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri. Nah, jadi begini, kita ini ya sebagai manusia ini kita harus menyadari bahwa manusia ini kita pasti punya kekurangan. Kita pasti punya kelemahan. Semua manusia Allah ciptakan itu dalam bentuk kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, sehingga kita tidak boleh angkuh, sombong, tapi kita harus merendahkan diri dan mampu bergaul dengan sesama manusia dengan cara baik. Ya, jangan sampai angkuh atau tinggi hati, ya, suka marah-marah, maunya menang sendiri. Itu Allah tidak suka. Jadi sifat seorang mukmin, seorang mereka beriman itu adalah apa? Rendah hati dan maaf, ya. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri. Karena manusia itu pasti membutuhkan orang lain dan tidak mampu dan ketidakmampuan diri sendiri. Kalau kita contoh kecil anak-anak, Bapak yang sampaikan, kalau kalian ini belakangnya gatal, siapa yang gatal biasanya? Pasti minta bantu orang lain. Orang lain. Aduh, tolong dulu lah, saya belakang gatal ini, tolong dulu garu. Tidak mungkin kita tarik kita punya tangan ini sampai di belakang sini. Garu, betul ya? Nah, artinya manusia itu pasti butuh orang lain. Baik anak-anak, next kita lanjut. Ya, bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Oh, ada caranya. Ya, ada caranya kita itu memohon ampun kepada Allah. Caranya apa? Yang pertama adalah apa itu? Jika kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah membaca istighfar. Ya, kalau kita melanggar, misalkan kita ini suka maki-maki, kita ini suka mencuri, ya, atau kita ini jarang mengingat Allah atau tidak pernah sholat, 1 minggu hanya 1 kali bagi laki-laki kalau hari Jumat, maka kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi, ya. Dan kita berjanji dalam diri kita bahwa kita tidak mengulangi lagi. Kita tidak mengulangi lagi, ya. Dan segera berbuat kebaikan, karena kebaikan dapat menghapus keburukan. Jadi anak-anak dalam Islam itu, kalau kita sudah melakukan kesalahan, cepat-cepat kita buat kebaikan untuk mengganti atau menutupi kesalahan. Ya, itu enaknya menjadi orang Islam. Ya, begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita disuruh banyak-banyak beristighfar, apalagi kalau menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah jika kesalahan kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar dan bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Begitu. Jadi kalau kita ini salah kepada kawan, kita istighfar, tetapi kita juga harus minta maaf kepada kawan. Jangan Novita pukul ini Akas. Ya, tapi dia hanya sudahlah saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, astagfirullahaladzim, sudah cukuplah, gitu. Pasti Allah akan mengampuni. Tapi di sini disebutkan bahwa apa? Jika kesalahan kepada sesama manusia, hendaknya beristighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan atau yang kita buat salah kepada dia. Dan kalau misalkan kita melarang atau mengambil haknya,
maka kita disuruh untuk mengembalikannya. Ya, itu. Sudah Pak? Pak? Are you ready? Yes. Ya. Baik. Ada beberapa ciri pada seorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf. Ya, jadi coba anak-anak renungkan dulu dalam hati. Kira-kira saya ini orang rendah hati atau pemaaf? Yang pertama, ya, kiri. Ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf. Yaitu siapa itu? Ya, siapa yang memiliki sifat ini? Ya, yang memiliki sifat ini adalah pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Ya, jadi dia ini tidak punya ambisi, dan ambisi tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Maksudnya apa? Dia menjalankan kehidupan. Kelima adalah tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang. Ini kadang-kadang kita ini anak-anak kita dikasih kawan. Ya, ini saya kasih pena saya ini. Apa yang kita ucapkan? Terima kasih. Ada orang-orang yang tidak begitu. Sudah dikasih, dia tidak ucapkan terima kasih pun tidak. Ini. Jadi salah satu ya bentuk ciri-ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati adalah dia mampu mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang. Kemudian dia juga tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Misalkan ada kawan yang melakukan kesalahan, maka kita harus menerima maafnya kawan. Kemudian kita lanjut sifat-sifat keseharian manusia. Jadi lihat, coba lihat gambarnya ini. Ini ada gambar apa ini? Orang lagi berebut. Ya, berebut apa? Nah, ini sifat manusia suka berebut ini ya, melakukan kesalahan kepada kawan. Ya, nah itu. Kemudian ini apa lagi? Ini lagi nih. Nah, ini juga sifat-sifat tercela ya. Nah, ini. Nah, ini adalah sifat apa? Meminta maaf. Ya. Ini apa? Sedang apa? Memohon ampun kepada Allah. Nah, dia sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut hikmah istighfar. Nah, hikmah istighfar. Jadi orang beristighfar itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pembiasaan orang yang membaca istighfar itu. Ya, orang membaca istighfar itu ada beberapa hikmahnya. Pertama, apa pertama? Hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Kalau kita astagfirullahaladzim, hati pasti akan menjadi tenang. Pasti itu. Nanti anak-anak bisa coba ya. Yang kedua apa? Apa? Diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Diberikan kelapangan rezeki. Jadi orang kalau beristighfar astagfirullahaladzim, Allah akan memberikan rezeki. Sudah pasti itu. Ya, diberikan rezeki kesehatan, ya, diberikan rezeki apa? Kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang apa lagi? Selalu memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong. Kalau orang yang banyak beristighfar pasti selalu memiliki sifat rendah hati dan dia tidak sombong. Ya, karena dia memiliki bahwa sebagai manusia biasa, ya dia selalu ingat dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sehingga anak-anak ini adalah
pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang kita sudah dapat tentang istighfar atau bacaan astagfirullahaladzim itu, hikmah yang terakhir adalah pertama, hati kita pasti akan menjadi apa? Hati kita akan menjadi Tenang. inam. Kenapa tidak ada suara? Hati kita akan menjadi Tenang. yang kenapa? Yang penuh salah dan dosanya. Yang penuh salah dan dosanya oleh Allah. Allah. Yang ketiga, diberikan apa? Kelapangan rezeki. Kelapangan Rezeki. yang keempat apa? Selalu Memiliki sikap ya, rendah. rendah hati. Yang terakhir. Jadi terakhir apa? Terima kasih. Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Sekian, terima kasih. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah ini, Ibu Guru akan kasih tugas. Ya. Kita sudah mempelajari ini. Kita Ibu Guru akan kasih tugas. Ya. Ini anak-anak, silakan ketua semua di tempat. Ibu Guru akan bagi. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan materi tadi. Dikasih namanya diisi. Ya. Iya. Ya. Dikasih nama. Stop dulu sebentar. Anak-anak, silakan soalnya dikerjakan masing-masing. Nanti Bapak Guru akan setelah ini mungkin kita akan menjawab bersama-sama. Bapak Guru akan ambil penilaian. Baik. Ya. Silakan Bapak Guru nunggu. Stop dulu. Ya, silakan waktu tinggal berapa menit. Setelah ini dikumpulkan cepat. Ya. Dibaca dulu soalnya, dikerjakan, coba dilihat, tolong dipahamkan ya. Bacaannya tadi sudah. Ya, yang sudah dikumpulkan semua, coba di depan sini, bawah sini, ya, bawah sini, satu ya, ya. Waktu habis, ya, waktu habis. Saya simpan ini di meja. Ya, lagi apa ya? Ya sudah mas, ya waktu habis, awas ya. Ya, oke. Ya sudah, ya semuanya. Ya, semuanya bisa di tempat lagi, turun tempat lagi ya. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini,
guru ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sebagai manusia tentu kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kita melakukan kesalahan. Maka ampunan Allah itu sangat luas. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, maka cepat-cepatlah kita memohon ampun kepada Allah. Yang mengucapkan apa tadi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, agar supaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Baik anak-anak. Ini yang Bapak Guru sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada materi akidah akhlak pada tema memohon ampun kepada Allah ini, mudah-mudahan Allah bisa memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita terima ini untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, ya seperti biasa kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh teman kami ketua kelasnya yang maju.